Hari ini kita akan membahas tentang demam tifoid atau typhoid fever. Jadi typhoid fever atau demam tifoid itu merupakan demam yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan juga Salmonella paratyphi. Kedua bakteri itu masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi kuman. Masa inkubasinya sendiri berkisar antara 10 sampai 14 hari. Diagnosis bandingnya bisa demam berdarah denggi, malaria, leptospirosis, infeksi saluran kemih, hepatitis A, sepsis, tuberkulosis miliar, dan yang lainnya. Nah, untuk bentuknya kumannya sendiri seperti ini ya. Dia merupakan bakteri gram negatif, warnanya itu merah kalau di bawah mikroskop. Kemudian dia punya flagel. Nah, WHO itu memperkirakan ada 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia. 95%-nya merupakan kasus rawat jalan. Kemudian di Indonesia sendiri, insidensinya masih tinggi, bahkan menempati urutan ketiga di antara negara-negara di dunia. Faktor risikonya pertama adalah hygiene personal yang kurang baik. Hygiene makanan dan minuman yang kurang baik, misalnya suka jajan sembarangan, di tempat kaki lima yang mungkin tidak diketahui bagaimana mereka mengelola makanannya, bagaimana mereka mengelola piring, kemudian alat makan, gelas bekas pakai dari konsumen-konsumen sebelumnya, kemudian bisa juga karena hygiene personal yang buruk seperti jarang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian sanitasi lingkungan yang kurang baik, adanya outbreak demam tifoid di sekitar tempat tinggal sehari-hari, adanya karier tifoid di sekitar pasien, serta kondisi imunodefisiensi. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, itu yang pertama ketika kita mengingesti ya atau mencerna. Jadi si Salmonella typhi ini masuk ke dalam pencernaan lewat makanan bersama dengan makanan kita. Dia akan masuk ke dalam GI tract, masuk ke dalam usus. Nah, sebenarnya normalnya yang namanya bakteri kalau kena asam lambung itu kan akan hancur ya, maksudnya dia akan mati. Nah, tapi pada kasus tifoid ini, kenapa kok kumannya bisa bertahan walaupun sudah melewati asam lambung? Karena sekali si pasien ini mengingesti Salmonella typhi-nya itu, kayak sekali dia makan si Salmonella typhi-nya itu tuh langsung banyak gitu jumlah bakterinya. Jadi saking banyaknya jumlah bakteri yang teringesti, maka di antara bakteri-bakteri itu selain ada yang mati, pasti akan ada juga yang survive dan bisa masuk ke saluran pencernaan setelah lambung gitu, yaitu usus halus. Nah, kemudian di dalam usus halus ini mekanisme invasinya itu melalui distal dari usus halus, epitel usus halus, kemudian dia akan masuk ke dalam plak Speyer yang ada di ileum, ada di jejunum, melalui transselular dan juga rute paraselular. Nah, kalau misalkan dia udah masuk ke plak Speyer itu kan termasuk ke dalam sistem limfonodi ya. Nanti dia bisa menyebar melalui jalur limfonodi gitu. Nah, dia akan mengalami diseminasi ke limfonodi mesenterika. Lalu setelah itu dia juga bisa menyebar melalui darah. Jadi, transient primary intracellular dan juga extracellular bloodstream infection with dissemination to reticuloendothelial tissue. Jadi, dia bisa terdiseminasi ke reticuloendothelial tissue kayak limfonodi dan kawan-kawannya, kemudian juga bisa menyebar lewat darah. Nah, metastasis melalui blood-borne focal infection, kalau misalkan dia menyebar melalui darah, dia bisa sampai ke banyak organ kan. Dia bisa terdiseminasi ke semua organ yang dilalui darah. Dia bisa sampai ke tulang, bisa sampai ke sendi, dia bisa sampai ke saluran kemih, dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga dia sampai ke liver, dia sampai ke jantung, dan menyebabkan karditis itu sangat mungkin ya. Nah, reticuloendothelial system tuh apa aja sih? Ada liver, ada spleen atau limpa, dan juga ada sumsum tulang belakang gitu, bone marrow, sumsum tulang gitu. Nah, kemudian ketika dia udah sampai ke liver ya, gallbladder itu atau si kantung empedu itu akan menjadi tempat kolonisasi
dari si bakteri Salmonella typhi ini. Nah, terus dari gallbladder itu dia bisa menyebabkan penyebaran secara hematogen. Bakteri nanti akan diekskresikan di dalam cairan empedu. Kemudian dia akan kembali lagi ke dalam usus halus. Kan si cairan empedu itu kan dialirkannya ke usus halus. Nah, cairan empedu yang mengandung bakteri Salmonella tadi akan masuk ke dalam usus halus. Nah, itu yang menyebabkan yang terjadinya chronic asymptomatic carriage and transmission. Jadi pada carrier typhoid itu adalah orang yang dia itu tuh membawa kuman tiroid di dalam tubuhnya. Istilahnya seperti kronik, tapi ketika sistem imunnya baik, gejala tifoidnya tuh nggak akan muncul. Tapi ketika sistem imunnya lagi buruk, nanti bakal terjadi gejala tifoidnya gitu. Nah, kenapa orang tuh bisa menjadi carrier tifoid? Karena bakteri tifoidnya ini tuh bisa aja bersembunyi. Bersembunyinya di mana? Tempat yang paling baik untuk pertumbuhan dari si bakterinya ini sebenarnya adalah kantung empedu ya, karena bakteri Salmonella itu sangat baik ketika dia tumbuh di cairan empedu. Bahkan ketika kita mau mengkultur si Salmonella typhi ini, misal kita ambil sampel kulturnya itu dari darah pasien. Nah, nanti ditumbuhkannya itu melalui media cairan empedu, karena dia memang sukanya itu sama cairan empedu gitu. Nah, kemudian lead or secondary Peyer's patch infection with necrosis may be a source of bacterial shedding and may cause gut perforation or gastrointestinal bleeding. Jadi, primary infectionnya tadi itu kan dari ingesti, dari oral, dari setelah dia lolos dari asam lambung, dia masuk usus halus. Nah, secondary infectionnya itu ketika dia udah tersebar secara diseminata melalui reticuloendotelial system, terus sampai ke liver, sampai ke kantong empedu, sampai dia tersekresikan lagi melalui bersama dengan asam empedu tadi. Nah, itu yang disebut dengan secondary infection. Nah, yang secondary infection ini itu bisa menyebabkan nekrosis dari usus. Nah, kalau misalkan dia udah nekrosis, nanti bakterinya itu kan bisa masuk kemana-mana ya ke dalam usus itu. Akhirnya terjadi perforasi dan juga GI tract bleeding. Nah, terus nanti bakterinya itu kalau dia masuk lagi ke dalam darah, late tertiary bloodstream infection kan jadinya. Jadi infeksi yang tersier karena dia masuk lagi ke dalam darah setelah infeksi sekunder itu, dia bisa menyebabkan nekrosis dari usus halus atau perforasi, GI tract bleeding gitu. Nah, terus kalau misalkan dia udah masuk ke dalam makanan, diolah bareng menjadi feses, nanti fesesnya itu kan akan mengandung bakterinya juga. Nah, fesesnya ini yang mengandung bakteri Salmonella typhi ini yang juga akan menjadi menjadi seperti rute transmisi yang baru gitu. Jadi transmisinya itu melalui fekal oral seperti itu. Makanya penting banget bagi kita untuk mencuci tangan setelah dari kamar mandi, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu sangat penting ya untuk mencegah terjadinya penularan melalui rute fekal oral. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau yang skema di samping kanan ini sama aja sih. Jadi, fecal oral transmission karena hygiene personal dan juga lingkungan yang buruk. Kemudian masa inkubasinya itu 7-14 hari. Nah, setelah itu bakterinya akan melekat ke dalam sel epitel usus. Nanti dia akan masuk ke submukosa, menginvasi dendritic cell, enterosit, dan juga makrofag berperan di situ. Tapi kalau misalkan mereka kalah, maka bakterinya akan masuk ke plaque payer atau payer patch. Nah, kalau udah masuk ke plaque payer, dia akan tersebar secara diseminata ke dalam reticuloendotelial system. Dia juga bisa masuk ke dalam bloodstream dan menyebabkan secondary infection di bone marrow, liver, spleen, gallbladder, dan juga akan menjadi chronic reservoir atau carrier itu tadi. Nah, nanti reinfectionnya akan masuk melalui bile excretion itu tadi. Nah, nanti kalau udah dari sistem reticuloendotelial ini, bakterinya akan masuk lagi ke dalam usus halus melalui ekskresi asam empedu itu tadi.
dia akan terjadilah secondary infection. Nah, nanti komplikasinya bisa menyebabkan toxic encephalopathy, bisa myokarditis, bisa hemodynamic shock, dan juga bisa terjadi nekrosis juga dari Peyer's patch yang menyebabkan peritonitis dan juga sepsis. Dulu waktu koas di stase jantung itu juga pernah ada pasien, dia itu tuh demam tifoid ya, demam tifoid, terus pasiennya masih muda tapi dia kena bradikardi gitu. Nah, bradikardinya ini tuh masih di differential diagnosis, apakah bradikardianya pasien ini disebabkan karena karditis akibat tifoidnya yang sampai ke jantung. Karena waktu itu pasien juga pas mengalami bradikardia ini tuh dia juga lagi kena demam tifoid gitu, atau bradikardianya itu tuh karena kongenital. Nah, itu dulu masih kayak jadi perdebatan gitu, masih dicari penyebab bradikardia pada pasien ini tuh kenapa, kongenital atau emang karena efek samping atau apa ya, komplikasi dari demam tifoidnya itu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan si Salmonella typhi pada karier itu bisa menginvasi berbagai organ termasuk jantung dan menyebabkan karditis juga, seperti itu. Nah, untuk anamnesis, ketika anamnesis apa sih yang bisa kita tanyakan? Kalau pada anak, sebenarnya sama aja ya, pada anak dan dewasa kita tanyain apakah demamnya ini sudah berlangsung lebih dari 7 hari. Kalau iya, kemungkinan bisa kita differential diagnosis sebagai demam tifoid. Tapi gimana kalau misalkan pasiennya ini datang ketika demamnya masih berlangsung kurang dari 7 hari? Ya nggak apa-apa, kita bisa cari gejala-gejala lain gitu. Misalkan, apakah terlihat jelas sakit dan kondisi serius tanpa sebab yang jelas? Adakah nyeri perut, kembung, mual muntah, diare, dan konstipasi? Kan seperti yang kita tahu ya, si tifoid itu tadi kan dia menyerang si gastrointestinal tract ya, dia bisa bikin nyeri perut, kembung, mual muntah, diare, dan juga konstipasi. Kemudian pada demam tifoid berat bisa dijumpai penurunan kesadaran, kejang, dan ikterus. Dapat timbul dengan gejala yang tidak khas terutama pada bayi muda sebagai penyakit demam akut dengan disertai shock dan hipotermi. Nah, kalau di tifoid pada dewasa, sifat demamnya itu meningkat perlahan-lahan, terutama dia akan meningkat di sore dan malam hari atau step ladder gitu ya, dia meningkatnya di sore dan malam hari. Pada minggu kedua dan ketiga, demam akan terus menerus, jadi demamnya tuh continue. Demam menurun pada akhir minggu ketiga dan minggu keempat sampai mencapai suhu normal. Nah, bisa disertai dengan gangguan saluran cerna juga, nyeri perut, terutama regio epigastrium, disertai nausea, mual, dan muntah, sering dijumpai meteorismus, konstipasi, atau diare. Gejala klinis lainnya bisa nyeri kepala, nyeri otot, dan juga anoreksia. Pada keadaan berat bisa disertai penurunan kesadaran. Bisa juga ditemukan gejala psikosis. Nah, pada pemeriksaan fisik, keadaan umumnya tampak sakit sedang atau berat. Kesadarannya bisa kompos mentis, bisa juga penurunan kesadaran kalau misalkan sudah sampai ke komplikasi. Kemudian demam, suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dapat ditemukan bradikardia relatif, yaitu penurunan frekuensi nadi sebanyak 8 denyut per menit setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Kemudian bisa ikterus. Lalu pemeriksaan mulutnya bisa ditemukan lidah tifoid, lidah kelihatan kotor ditutupi selaput kotor, ujung dan tepi lidah tampak kemerahan, tremor lidah, halitosis. Kemudian pemeriksaan abdomen bisa ditemukan nyeri, terutama regio epigastrik, hepatosplenomegali, ditemukan rose spot pada regio abdomen atas juga bisa. Nah, ini yang gambar di atas ini itu rose spot ya. Jadi rose spot itu kayak ruam kemerahan gitu. Kemudian yang ini adalah lidah kotor. Jadi lidahnya itu tampak putih di bagian tengah tapi pinggir-pinggirannya masih kemerahan. Itu khas pada tifoid. Nah, kemudian gejala lainnya yang menyerang sistem organ lain, misal di neurologi bisa ada sakit kepala, encephalopati, kejang, kemudian general feature-nya ada fever, ada malaise, myalgia, respiratorinya bisa disertai dengan batuk kering, kardiovaskular bisa ada relatif bradikardi, shock myokarditis, renalnya bisa ada akut kidney injury, hematologinya bisa anemia, kemudian GI and or livernya bisa
abdominal pain, nausea, anoreksia, konstipasi, diare, hepatosplenomegali, jaundice, hepatitis, intestinal perforation, intestinal hemorrhage, dermatologinya bisa ada rose spot. Kenapa dia bisa bikin hepatosplenomegali? Ya karena itu tadi, ketika dia udah menyebar ke sistem retikuloendotelial, dia kan bisa sampai ke liver juga, bisa sampai ke spleen juga. Nah, makanya kalau ada infeksi bakteri di situ bisa menyebabkan hepatosplenomegali. Nah, terus relatif bradikardia di kardiovaskular. Nah, makanya waktu tadi aku ceritain ada pasien dia itu bradikardi tapi juga dengan demam tifoid, masih dicari DD-nya kan. Apakah bradikardianya pasiennya ini itu karena infeksi tifoidnya atau karena dia bradikardia kongenital gitu. Karena ternyata emang tifoid ini bisa bikin bradikardia relatif kan, dimana terdapat penurunan denyut nadi 8 denyut per menit setiap kenaikan 1 derajat Celcius suhu tubuh. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau di hematologi kenapa dia bisa bikin anemia? Ya karena bisa juga akibat dari perforasi usus, perforasi GI tract system yang menyebabkan pasiennya kehilangan darah, akhirnya terjadilah anemia. Itu juga bisa. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa darah perifer lengkap beserta hitung jenis leukosit. Bisa nanti akan ada leukopenia atau leukositosis atau bahkan jumlah leukositnya juga bisa normal. Ada limfositosis relatif, monositosis, trombositopenia ringan, anemia. Pemeriksaan serologinya yang pertama kita bisa pakai IgM antigen. Untuk Salmonella typhi atau tes Tubex, dia bisa mendeteksi antibodi IgM Salmonella typhi, bisa dilakukan pada 4-5 hari pertama demam. Jadi kayak tadi ya, misal ya, si pasiennya ini belum sampai 7 hari, tapi udah diperiksain ke dokter gitu. Nah, kalau kita bingung mendede dia, ya udah coba aja kita lakuin tes Tubex. Mumpung masih dalam waktu 4-5 hari pertama untuk ngecek apakah IgM antigen Salmonella typhi-nya ini positif atau enggak gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dengan enzim immunoassay test atau TIVI-DOT. TIVI-DOT ini bisa mendeteksi IgM dan juga IgG Salmonella typhi. Dia bisa dilakukan di hari ke-4-5 hari pertama juga. Untuk gold standarnya kita bisa kultur Salmonella typhi. Kita bisa ambil si sampelnya dari darah, nanti kita kultur di media asam empedu. Kemudian pemeriksaan penunjang lain, misalnya SGOT, SGPT, kadar lipase dan juga amilase. Kemudian tes Widal. Tes Widal ini sudah tidak direkomendasikan lagi sih, cuma kalau di puskesmas gitu dia masih sering dipakai ya untuk si pemeriksaan penunjang pada si tifoid ini gitu. Nah, si tes Widal ini dilakukan setelah demam berlangsung 7 hari. Nanti interpretasi hasil positif bila titer agglutinin O minimal 1/320 atau terdapat kenaikan titer hingga 4 kali lipat pada pemeriksaan ulang dengan interval 5-7 hari. Hasil pemeriksaan Widal positif palsu sering terjadi oleh karena reaksi silang dengan non-tifoidal Salmonella, Enterobacteriacea, daerah endemik infeksi denggi dan malaria, riwayat imunisasi tifoid, dan preparat antigen komersial yang bervariasi dan standarisasi kurang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan Widal tidak direkomendasikan jika hanya dari 1 kali pemeriksaan serum akut karena terjadinya positif palsu tinggi yang dapat mengakibatkan overdiagnosis dan overtreatment gitu. Nah, itu kenapa kok tes Widal ini tidak direkomendasikan lagi, karena ya untuk melakukan tes Widal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi gitu ya. Biasanya kayak dilakukan setelah demam berlangsung 7 hari dan lain sebagainya seperti itu. Terus karena di Indonesia sendiri di beberapa daerah itu juga daerah endemik infeksi denggi dan malaria, jadi memungkinkan terjadinya reaksi silang yang menyebabkan positif palsu gitu. Misalkan kayak di Kulon Progo, akhir-akhir ini itu sedang terjadi wabah denggi ya. Dengginya di sana itu banyak banget, dan Kulon Progo itu juga termasuk daerah malaria kalau di Yogyakarta. Makanya ketika dilakukan tes Widal ini kalau positif ya ditakutkan akan terjadi overdiagnosis dan overtreatment. Cuma ya sekali lagi karena namanya juga
di Indonesia, terutama di puskesmas itu masih terbatas untuk pemeriksaan penunjang, jadi yang bisa kita lakukan juga terbatas kalau di vaskes pertama. Jadi hanya dimungkinkan melakukan tes Widal, ya sudah, tidak apa-apa gitu. Asalkan kita yakin presentasi klinisnya sesuai dan lain sebagainya, ya sudah, tidak apa-apa menggunakan tes Widal seperti itu. Kemudian untuk manajemen farmakologi definitifnya, jelas kita pakai antibiotik. Drug of choice-nya itu adalah chloramphenicol ya, untuk dosisnya pada anak 50-100 mg per kg/b per hari terbagi dalam 4 dosis selama 10-14 hari, atau dosisnya 4 kali 500 mg pada dewasa sehari diberikan sampai dengan 7 hari bebas demam. Lalu thiamphenicol, dia bisa diberikan pada anak 50 mg per kg/b per hari selama 5-7 hari bebas panas. Di orang dewasa dosisnya sama kayak chloramphenicol, 4 kali 500 mg per hari selama 5-7 hari bebas panas. Kemudian ciprofloxacin tidak dianjurkan pada anak. Pada dewasa dosisnya 2 kali 500 mg per hari selama 1 minggu. Ofloxacin pada dewasa 2 kali 400 mg per hari selama 1 minggu. Pefloxacin 1 kali 400 mg per hari selama 1 minggu. Amoxicillin pada anak 100 mg per kg/b per hari per oral selama 10 hari. Pada dewasa 1,5 sampai 2 gram per hari dalam 3 dosis terbagi selama 7-10 hari. Jadi misalnya kita mau kasih nih 1,5 gram per hari. Kalau dia dibagi 3 dosis, berarti sekali kita ngasih kan 500 mg. Nah, itu diberikan per hari, per dosisnya itu 500 mg selama 7-10 hari. Cotrimoxazole 4-6 mg per kg/b per hari per oral dibagi 2 dosis selama 10 hari pada anak. Pada dewasa 2 kali 960 mg selama 2 minggu. Ceftriaxone 80 mg per kg/b per hari, IM atau IV dosis tunggal selama 5 hari, dosis dewasanya 2-4 gram per hari selama 3-5 hari. Cefixim pada anak 20 mg per kg/b per hari dibagi 2 dosis selama 10 hari. Terapi suportif juga perlu, istirahat baring dan mengatur tahapan mobilisasi, menjaga kecukupan asupan cairan yang dapat diberikan secara oral maupun parenteral, diet bergizi seimbang, konsistensi lunak, cukup kalori dan protein, serta rendah serat. Nah, kemudian terapi simptomatiknya itu analgetik dan antipiretik, bisa dengan paracetamol 3-4 kali 500 mg per hari jika demam. Bila mual bisa diberikan antiemetik, domperidon 3 kali 10 mg per hari atau metoclopramid 3 kali 10 mg per hari. Kemudian kriteria rujukannya yaitu demam tifoid dengan keadaan umum yang berat yaitu toksik tifoid, tifoid dengan komplikasi, tifoid dengan komorbid berat, telah mendapat terapi selama 5 hari namun belum tampak perbaikan. Kemudian edukasinya, perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan higien makanan dan minuman, peningkatan higien perorangan, serta pencegahan dengan imunisasi. Komplikasinya demam tifoid toksik atau tifoid encephalopathy ini didapatkan turunan kesadaran akut, kemudian shock septik, pendarahan, perforasi intestinal, peritonitis, hepatitis tifosa, kemudian pankreatitis tifosa, setelah itu pneumonia, serta komplikasi lainnya bisa osteomielitis, miokarditis, dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa di pemeriksaan penunjang tadi ada beberapa tes yang bisa dilakukan seperti tes fungsi hati ya, SGOT, SGPT untuk melihat apakah ada nih komplikasinya sampai ke hepar yang sampai menyebabkan hepatitis tifosa. Kemudian misalkan pemeriksaan kayak enzim amilase dan lipase itu untuk melihat apakah ada ya komplikasinya sampai bikin pankreatitis tifosa gitu. Nah, kemudian kalau di pneumonia juga bisa ya, pneumonia, demam tifoid disertai batuk kering itu tadi. Kemudian untuk prognosisnya pada ISK uncomplicated umumnya sangat baik. Pasien yang diberikan terapi antibiotik dengan tepat dan kok ISK ya? Ini harusnya prognosis demam tifoid biasanya lebih baik dengan terapi definitif yaitu antibiotik dengan Salmonella typhi. Di Indonesia case fatality rate untuk infeksi tifoid itu mencapai 1,25%. Jadi sebenarnya enggak terlalu tinggi ya, asalkan dia cepat ditangani gitu. Nah, kalau tidak
adekuat terapinya bisa bikin komplikasi berat pada pasien demam tifoid seperti itu.